Oke, so itu langsung mulai aja. Baru aja kita minggu ini ya, teman-teman. Semoga nanti yang lain segera muncul juga. Bisa saja ada yang muncul nanti. Oke, kalau gitu selamat siang teman-teman. Salam Mas Romi. Presiden Kasan. Juga. Saya semuanya sama. Ya, oke. Jadi hari ini kita akan bahas tentang warna antariksa lagi. Nah, di sini kan aku belum nyebutin nama warna antariksanya apa. Ada yang kalau ada posternya, itu kalian tahu nggak siapa wahana antariksanya atau pesawatnya itu siapa namanya? Ada yang tahu? Pionir. Siapa? Bukan, Bang Pionir. Itu kemana itu? Apa plan itu apa nama sih? Yang di Merkurius ya. Dia ke Merkurius ya. Nah, siapa yang wahana antariksa yang atau pesawat yang pergi ke Merkurius? Yang tahu nggak? Sedikit sih sebenarnya yang ke Merkurius. Jadi harusnya bisa ketebak kalau tahu namanya. Depannya juga M, nama depan huruf depannya. Kan planetnya Merkurius. Nah, nama si pesawatnya ini huruf depannya M juga. Nama belakangnya? Angka, angka jadi nggak bisa. Maksudnya nama depan, nama belakangnya, namanya loh, bukan angkanya itu. Ya, belakangnya ya. Oh, kalau huruf belakangnya itu R gitu. Jadi dia itu satu kata doang. Cuman Merkur. belakangnya bukan Merkur, bukan. Ada kodenya ya, dia itu kodenya 10 gitu. Dia yang tahu nggak? R. Apa? M10R. Kayak gitu. Enggak, bukan. Bukan ya. Dia yang tahu nggak jadi toh apa? Hasan mungkin. Huruf kedua apa? Oh, nggak bisa dong. Kalau apa namanya ngasih clue tuh awal sama akhir. Kalau kedua, apa namanya? Udah langsung ngasih tahu aja mendingan. Coba tebak dulu aja. Nggak ada yang MR10. apa? MR10. MR10. Oh, ya, oke mendekati lah ya. Ya, tapi sebenarnya sih, jadi dia itu ada dua kata. Kata pertamanya itu ya sebuah kata ya, jadi bukan sebuah apa namanya huruf kode huruf gitu. Satu apa kata depannya itu ya satu kata gitu yang belakangnya angka 10 kode. Bentar. Ini aku tunjukin aja deh gambarnya. Ini ya. Kok Venus? Iya, ini gambarnya kebetulan Venus, sorry. Ini sebenarnya dia juga berkunjung ke Venus soalnya. Sempat berkunjung ke Venus, walaupun tujuannya ke Merkurius sebenarnya. Ini clue tambah aja deh, dia pergi ke Venus, tapi sebenarnya tujuannya ke Merkurius. Kayak aku sih lalu lewat gitu loh. Kayaknya aku pernah kenal pesawat ini bentuknya. Nah, ada yang tahu nggak? Sidun atau mungkin Kak Hasan? Tahu. Lihat dari gambarnya. Challenger. Challenger kan pesawat ulang alik. Oh iya deng. Mana kok jadi itu? Oh ya Kak, aku Apa jadi? apa ya lupa aku. R10. Lupa aku Kak. Oh, bukan MR10. Oh, udah lupa ya. Udah deh, aku kasih aja deh ya. Jadi namanya adalah Mariner 10. Mariner 10 namanya ini, teman-teman. Oh. Ya, itu ya. Namanya emang mungkin kurang banyak yang kurang terkenal sih ya. Wajar karena dia udah lama banget lah, sebelum tahun 2000 intinya diluncurinya. Dia misinya itu sebelum tahun 2000 gitu. Ini udah tua banget lah. Jadi kalau misalnya nanti kalau kalian lihat di beberapa gambar aku tunjukin nanti kok kayak gambarnya nggak blur, kayak apa sih, nggak jernih, karena diambilnya sebelum tahun 2000 teman-teman, bayangin aja. Nggak ada kamera iPhone atau semacamnya ya sebelum itu. Dan bentuknya juga biasa ya, jadi kurang ada keunikan gitulah si Mariner 10 ini ya. Jadi Mariner 10 itu nama misinya ya, teman-teman. Kalau nama pesawatnya sih Mariner 73J atau Mariner J gitu aja.
Cuma kita biar mempermudah, kita nyebutnya si Mariner 10 aja ya. Biar lebih enak gitu ya. Jadi Mariner 10 nama misinya. Jadi si Mariner, ya si pesawatnya atau Mariner C itu dibangun dengan biaya 100 juta dolar. Dolar tahun 1973 ya. Dan beratnya itu ya sekitar 502 kilogram lah ya. Ukurannya itu berapa sih? Kalau dibuletin ya sekitar 180 cm. Panjang, lebar, dan tingginya sama itu ya semuanya. Nah, si Manus 10-nya diluncurkannya pada tanggal 3 November 1973 ya, dari Cape Canaveral ya, dengan roket. Jadi dengan roket ya, Atlas Centaur namanya. Jadi bayangin tahun 1973 ya teman-teman ya, udah lama banget. Jadi tujuannya Mars 10 ya dia ke Merkurius saja untuk yang mempelajari lah sekalian tentang Merkurius sebagai apa namanya misi pertama ke Merkurius ya ini ya. Ini mempelajari atmosfer, permukaan dan karakteristiknya planet terdekat dengan matahari ini. Tuh. Nah ini ada bagian-bagiannya, ya bagian-bagian sih simpel-simpel aja sih. Misalnya kayak ada antena ada dua, ada high gain sama low gain. Ini aku kurang ngerti gimana maksudnya ya bedanya. Terus ada apa namanya radiometer gitu, infrared, ini kayak untuk mengukur suhu. Terus ada solar panel, udah pakai solar panel ya pasti ya. Terus ada TV kamera nanti bakal aku mention juga nanti. Kalau TV kamera ini kayak kamera gitu ya teman-teman ya, bilang. Dan ada apa instrumen-instrumen lainnya. Jadi, kalau di nama misinya itu Mariner Venus atau Mercury 1973. Jadi emang misinya itu ke Merkurius, cuman dia juga ngelewatin Venus. Dan sekalian ya teman-teman kan, kalau dari bumi ke Merkurius kan pasti kan akan lewatnya Venus ya, dan antara mereka. Ya sekalian gitulah. Aku mau nanya dulu, Kak. Kenapa, Gibran? Kalau memang bumi sama Merkurius jauh, tapi kok namanya pengunjung bernama planet tercepat? Ya emang gitu kan si Merkurius kan planet tercepat di tata surya kita, paling dekat sama matahari kan. Dan si Mariner 10 ini atau Mariner C ini kan dia wahana antariksa yang pertama kali mengunjungi Merkurius. Ya Tuh. mungkin si wahananya ini kan harus ngejar Merkuriusnya sampai harus mendarat, sampai harus itu kan, sampai apa ya, harus kejar-kejaran itulah sama planetnya. Kan planetnya cepat. Oh, karena planet cepat. Ya, oke, ngerti lah. Cuman di konsepnya tuh ya pasti ada pasnya lah. Jadi kalau misalkan bukan kejar-kejaran tuh artinya si Merkuriusnya lebih apa? Ini namanya geraknya lebih cepat gitu ya dari si apa? Dari si Mariner. Kalau Mantarnya kan pasti ya lebih cepat lah ya gitu. Jadi ya nggak harus sampai kejar-kejaran juga ya. Percepat tuh kan nggak secepat Merkuriusnya juga nggak biasa cepat apa namanya cahaya kan juga enggak kan ya. Tuh. Jadi ya nggak sampai ngejar-ngejar gitu ya Ibra. Eh, masih. Oke. Jadi ini emang gambarnya agak abu-abu ya teman-teman ya, sorry ya. Oke. Nah, jadi Mana 10 ini juga memiliki apa? Banyak hal yang pertama, maksudnya itu dia itu selain jadi wahana antariksa pertama yang mengunjungi Merkurius, dia juga menjadi pesawat wahana antariksa pertama yang mengunjungi dua planet sekaligus dalam satu misi. Jadi ya dia itu kan mengunjungi Venus dan Merkurius ya, dua planet yang berbeda dalam satu misi. Itu dia yang pertama kali melakukan itu. Terus si Manar 10 ini juga menjadi wahana antariksa pertama yang ini agak kalau dijelasin ini kayak menggunakan gravitasi Venus untuk mempercepat apa namanya mencepat kecepatannya gitu ya. So, kalau dulu aku pernah jelasin kalau kalian ingat ya kayak ketapel gitu. Jadi kayak untuk
Dia menggunakan gravitasinya Venus untuk mempercepat kecepatannya kayak ke Merkurius. Terus, nah yang unik itu dia juga wahana antariksa pertama yang menggunakan angin matahari untuk apa namanya? Untuk mengubah arahnya ya. Jadi kalau kalian apa namanya bingung angin matahari itu apa, jadi kan matahari itu dia kan juga menyebarkan apa sih namanya? Pokoknya itu partikel-partikel lah ya keluar angkasa. Nah, partikel-partikel itu ada banyak ya, walaupun nggak kelihatan sama mata kita. Nah, jadinya itu bisa menyebabkan suatu fenomena yang dinamakan angin matahari. Tuh, angin matahari ini bisa mempercepat kecepatan suatu pesawat angkasa kayak si Mariner ini. Nah, Mariner 10 itu yang pertama kali menggunakan si angin mataharinya itu untuk gerak ya, untuk bergerak gitu. Nah, yang uniknya itu pada Januari 1974 ada komet namanya ini ya, komet si 973973 E1 Kohoutek gitu. Nah, si Mariner 10 itu berhasil mengirim data tentang komet ini. Dan ini komet jangka panjang ya. Jadi komet yang ya pokoknya itu lama gitulah ngintarin mataharinya. Ada yang udah tahu belum tentang komet atau pernah dengar nama komet Kohoutek ini? Kalau aku belum pernah ya, baru pertama kali dengar aku. Ada yang udah pernah dengar belum? Kohoutek ini kometnya ditemukan sama seorang Rusia. Kurang tahu sih ini ya, soalnya aku juga jujur baru pertama kali dengar di Kohoutek ada ya namanya ini. Aku belum belajar lebih lanjut ya nasi Kohoutek. Namanya jauh dah kayak. Iya sih kayak nama orang Rusia ya. Yang nemuin itu orang Rusia. Palingnya sih gitu ya. Oke, nanti aku tunjukin gambar si Kohoutek ini di akhir-akhir nanti ya. Nah, si Mariner 10 setelah mulai meluncur, itu ternyata perjalanan dia ke Venus dan Merkurius itu tidak berjalan lancar. Tuh. Jadi nggak lama setelah meluncur aja itu udah ada kendala. Gitu bayangin. Belum lama setelah meluncur, udah ada kendala gitu ya. Yaitu beberapa pemanas kamera televisinya itu nggak nyala. Jadi kamera televisinya itu maksudnya yang ini ya, TV kamera. Kalau kalian lihat tuh, nah TV kamera ini aku terjemahin ke bahasa Indonesia kan jadinya kamera televisi ya, gitu ya. Maksudnya itu bukan televisi yang kayak kita di rumah gitu ya, beda ya. Itu nama istilah aja. Jadi TV kamera ini punya pemanas gitu, yang membuat si kamera ini biar bisa panas. Soalnya kalau nggak panas, kan suhu di ruang angkasa itu kan dingin ya, gitu. Jadi bisa membeku gitu. Kamera kalau udah membeku ya udah rusak. Tuh. Ya untungnya sih akhirnya berhasil nyala ya si pemanasnya ini. Nah, masalahnya nggak berhenti sampai di situ aja. Jadi sistem data penerbangan si Mariner 10 itu juga terus riset sendiri gitu loh. Jadi kayak kalau kalian ada HP kan, terus HP-nya itu kayak shutdown terus off lagi, on lagi gitu terus mati nyala gitu terus. Enggak, itu karena masalah teknis juga ya. Terus juga antenanya si Mariner 10 yang high gain ini, di sebelah kiri kan ada steerable high gain antena. Antenanya bermasalah sehingga menyebabkan komunikasi dan pengiriman data Mariner 10 ke bumi itu ya terganggu. Nah, nggak sampai itu aja, ternyata 16% bahan bakar si Mariner 10 juga berkurang karena masalah teknis. Jadi banyak banget lah masalahnya si Mariner 10. Dan itu nggak lama, ya terhitungnya nggak terlalu lama lah ya setelah peluncuran gitu. Sebenarnya ada sih katanya, si NASA itu katanya itu udah nyiapin wahana antariksa cadangan untuk Mariner 10 kalau seandainya harus diganti. Cuma kan ya bakal mahal ya teman-teman ya. Tapi untungnya Mariner 10 bisa bisa kembali normal lah ya akhirnya. Ini gambar Mariner 10 yang lebih detail ya teman-teman. Jadi ya gambarnya ya sebenarnya simple sih ya kalau dilihat. Menurut kalian gimana ya? Si Mariner 10 ini menurut kalian keren, oke, atau ya malah jelek menurut kalian?
aku sih biasa aja ya. Kalau menurut Jidan Libra atau Menika Hasan mungkin. Nah, dia mau ngasih pendapat nggak nih ke bentuknya si Mariner 10? Ya kalian bikinin aja. Kira keren atau biasa aja mungkin. Mana? Jidan mungkin. Kalau menurut Jidan gimana? Apa Kak? Tadi ya menurut kamu bentuknya si Mariner 10 ini gimana? Menurut itu ada pendapat nggak? Bagus misalkan atau gimana? Kameranya tuh loh Kak. Yang di bawah Kameranya? tuh. Iya, Ya, kenapa? kelihatannya kok kayak laba-laba gitu ya. Oh, iya kayak mata laba-laba ya. Iya, iya, iya. Ah, bisa. Iya, kayak mata laba-laba kata Jidan. Oke, oke. Ya, kalau tidak persis, pendeknya biasa banget lah ya. Ya, masih teknologi zaman segitu ya teman-teman ya. 1973 loh itu. Kira aja ya, masih kayak gini. Oke, jadi sebelum sampai di Merkurius, ya di mana 10 kan lewatnya Venus dulu. Jadi pada 5 Februari 1974, Mana 10 itu akhirnya terbang lintas atau flyby ya istilahnya ke Venus. Terbang lintas terdekatnya itu sejauh 5.768 km dari Venus ya. Jaraknya si Mana 10 dengan Venus pas tanggal itu. Dan pas itu ya setelah memelatih Venus ya si Mana 10 sekalian meneliti Venus ya, yang gambar Venus. Jadi total foto yang diambil si versi Mariner 10 ini ribuan ya, 4.165 foto katanya. Nah, selama di Venus, di Mana 10 juga menemukan banyak hal ya, yaitu yang pertama kan si apa namanya? Sebenarnya NASA itu pengen meneliti Venus karena untuk mempelajari tentang interaksi si Venus dengan angin matahari ya, yang menyebabkan medan magnet. Betul. Nah, ternyata si medan magnet Venus itu lemah banget ya. Hanya sekitar 1/20 kekuatan medan magnet bumi. Jadi lebih lemah. Terus kan si Venus kan juga memiliki karakteristik itu kan atmosfernya yang super tebal ya. Tuh. Dia masih Mana 10 itu mengamati si atmosfernya Venus itu dengan gelombang ultraviolet biar bisa tembus gitu ya. Terus dalam. Oke. Dan akhirnya setelah dari Venus, Mariner 10 berlanjut terus ke Merkurius. Ya, ini bukan bulan ya teman-teman ya. Ini Merkurius, emang mirip bulan. Cuma kalau aku lihat Merkurius ini lebih banyak bopeng-bopengnya ya, lebih banyak kawah-kawahnya gitu ya daripada bulan. Oh iya, aku mau nanya dulu. Kenapa? Ini dianya lagi gepeng tah. Dipotong itu bawahnya sampai gepeng gini. Oh, Kayak ini kok ya masih ini tuh kepotong ya gambar Hibra. Jadi emang sederhana kepotong gitu. Jadi kayak cuman atas 3/4, sekitar 3/4 itu yang kelihatan. Bawahnya itu yang gelap tuh nggak kelihatan emang. Emang dari gambar di sana tuh. Oh, bukan karena dibelah sih ini ya maksudnya. Oke, jadi oke. Jadi Mana 10 tuh akhirnya sampai di Merkurius pada tanggal 29 Maret 1974 ya. Jadi kalau dihitung-hitung berapa tahun tuh ya? Kan dari 3 November 1973 sampai 29 Maret 1974. Oh, berarti nggak sampai setahun deh. Jadi sekitaran 4 bulan ya. 4 sampai 5 bulan lah perjalanan ke Merkurius. Nah, dari di sana Mana 10 itu nemuin bahwa medan magnet Merkurius itu dia juga ngamati medan magnet Merkurius ya. Itu lemah, bukan lebih lemah lagi ya. Jadi kalau aku catatan aku tuh
medan magnetnya Merkurius itu mana di? Teman-teman, sebentar. Itu mana ini? Sekitar 1/60 medan magnet bumi ya, kekuatan medan magnet bumi. Itu jadi emang lebih lemah lah medan magnetnya ya. Terus saya juga menemukan bahwa Merkurius itu tidak memiliki atmosfer. Ya, itu jelas ya. Sebenarnya ada sih atmosfer helium. Jadi atmosfer dari helium gitu salah satu unsur kimia ya. Tapi atmosfer itu kayak apa ya, samar-samar gitu ya di sekitar Merkuriusnya. Nah, Mariner 10 juga mengukur suhu di Mariner ya. Jadi Mariner di Merkurius maksudnya. Sorry teman-teman. Di Merkurius. Jadi suhu malam harinya itu bisa mencapai minus 183 derajat Celcius dan suhu siang harinya maksimalnya bisa mencapai 180 derajat Celcius. Itu gila itu. Bedanya hampir berapa ya? Hampir 180 derajat tuh ya. Satunya minus 180 derajat. Maks apa namanya? Yang pas siang harinya 180 derajat Celcius. Jadi emang karena dekat matahari ya, jadi ya panas banget. Gak heran dah ya. Udah gitu nggak ada atmosfer lagi gitu ya. Jadi bilang, Merkurius gak pakai skincare ya, balik lagi bopengnya. Ya itu skincare-nya ya atmosfernya lah, atmosfernya nggak ada kan. Gimana lagi kan yang sebenarnya kan tahu kan teman-teman ya kenapa sih Merkurius banyak bopeng-bopengnya itu kenapa tahu nggak? Kena hantaman meteor ya, Kak? Ya karena hanapan meteor atau lebih tepatnya asteroid ya kayak karena kan soalnya kan nggak ada atmosfer kan jadi kan palingan si batu asteroidnya nggak kebakar itu langsung jatuh aja itu. Cuman ya bagusnya tuh ya itu nggak perlu jadi meteor ya. Kok jadi meteor kan berarti kan batu sama campur api nabrak planetnya kan ya lebih rusak ya. Ini gambar Merkurius dari jauh ya ini ya. Oke. Oh ini apa tadi ya? Oke. Nah jadi di Merkurius itu Manda 10 juga menemukan satu penampakan alami yang cukup unik ya, namanya cekungan kaloris. Itu cekungan kaloris itu sih kayak apa sih? Ya kayak serangkaian cincin gitu dan pegunungan gitulah ya. Dan diameter itu sekitar 2.500 km dari Merkurius. Nah, si Manda 10 itu dia itu nggak apa ya nggak setelah sampai di Merkurius itu nggak terus menerus diam di situ ya. Dia itu sempat apa sih namanya sempat mengitari matahari dulu terus balik lagi ke Merkurius so. Jadi dia tuh mengunjungi Merkurius sudah dibilang ya 3 kali ya. Tadi kan pas pertama kalinya tanggal 29 Maret 1974 ya. Terus yang kedua itu 21 September 1974 dan terbang lintas. Yang ketiga itu 16 Maret 1975. Pas terbang lintas ketiganya itu yang paling terdekat ya. Nah, dan akhirnya setelah tanggal 16 Maret itu sekitar apa tuh ya? 8 hari kemudian, tanggal 24 Maret 1975, Mariner 10 akhirnya kehabisan bahan bakarnya dan apa namanya NASA akhirnya mematikan pemancar dari Mariner 10 ini. Jadi kayak hubungan komunikasi NASA dengan si Mariner 10 itu mati pada saat itu. Emang sengaja dimatiin ya teman-teman ya, bukan karena rusak. Sengaja dimati sama NASA dan akhirnya ya karena si Mariner 10 udah bisa bahan bakar gitu. Udah nggak bisa bekerja lagi ya. Tuh. Soalnya kan ya udah tua juga teman-teman. Tuh. Ya jadi ya sebelum dia dimatikan tuh ya Mariner 10 ini sudah digunain maksimal lah ya sama NASA. Tuh. Dan kalau ditanya sekarang Mariner 10 udah di mana, menurut kalian gimana? Menurut kalian saat ini Mariner 10 ada apa nama itu gimana? Soalnya aku kan juga sempat nanya kan, sekarang tuh Mariner 10 tuh udah di Merkurius, lagi apa namanya, sengaja ditabrakin ke Merkurius kayak kasus misalkan kayak Cassini gitu kan, ditabrakin sama Saturnus, dimasukin.
Nah, kalau Mariner 10 menurut kalian nasib akhirnya gimana sekarang? Gimana? Yang mau menduga nasib akhir dari Mercury dari Mariner 10. Ya, Mariner C. Mana? Ada yang mungkin nabrak asteroid kah, atau ditabrakin ke Merkurius kah, setelah itu, atau gimana? Tebak aja, kalau nggak salah ya nggak apa-apa. Jadi Ibra mungkin Hasan atau yang lain. Nah, nih, ada yang mau ngasih pendapat kah? Iden atau Ibra? Entah, Kak. Apa? Tadi nasib akhirnya Mariner 10 gimana sekarang? Kan berita terakhirnya cuman dimatiin doang si Mariner 10, komunikasinya diputus. Mungkin dia berpindah ke alamnya Marvel. Ya, Mungkin lalu mulai. bajunya Iron Man. Mana masuk akalnya gimana itu coba? Sederman gimana caranya coba? Kehabisan bahan bakar, terus tiba-tiba melaju cepat, terus habis itu pindah ke alamnya Marvel, terus dijadiin bajunya Iron Man, dipreteli semuanya. Oke. Jadi Ya, itu salah. apa namanya dipukul petinju itu yang buat latihan itu apa namanya? Ini tadi nyambung ke Ibra atau yang lain? Jadi, Enggak, Kak. Itu loh, Kak, apa yang buat ninju itu loh, Kak. Aku lupa namanya. Apa box tinju itu apa itu namanya? berarti dia kembali ke bumi maksudnya, Jadi. Kan, Kak. Maksudnya dia masuk ke alam Marvel habis itu sama Hulk ditemuin jadiin kayak gitu, Kak. Dipukul-pukulin gitu. Oh, ya itu. Aduh, jadi gitu. Buat tinju. Saya jadi samsak. Aduh. Ya, pindah ke alam Marvel gimana coba? Iya, kalau misalkan pindah karena kecepatan cahaya, masih mungkin lah. Nah, ini kan dimatiin, nggak bisa bahan bakar. Gimana caranya bisa pindah? Atau ke teleport ke Amerika terus ketemu sama Hydra. Sama-sama apa? Oh, titik ada Hydra. Aduh, Aku lagi mikir ketemu sama siapa. Ya. alam Marvel dari mana coba? Oke lah. Teleport ke tempat yang itu, terus tiba-tiba orangnya bilang ini apaan, ini satelit atau alat teleport. Oh, gitu. Kalau teleport ke Amerika masih masih masuk akal lah ya. Kalau misalkan ya logikanya itu kan dia kan mati terus tiba-tiba saya nggak kebetulan balik ke bumi gitu terus jatuhnya ke Amerika lagi, ini balik ke tempat asalnya ya. Ya jadi sebenarnya ada sih ya berita apa namanya sih, berita sebenarnya dari nasib si Mariner 10 ini yang nggak ada yang tahu teman-teman, nggak ada yang tahu, tapi ada kemungkinan ya, kemungkinan dia tuh masih mengorbit matahari dengan bahan bakar yang udah habis. Jadi ya dia ngiten aja gitu, terus dari sampah angkasa ya namanya. Palingan mungkin gitu. Oke. Oke. Jadi ya -10 nasib akhirnya begitu ya teman-teman ya. Cukup mulus lah ya. Oke. Dan ini -10 itu juga apa namanya? Juga sempat jadi uji coba lah ya untuk menguji teknik atau metode navigasinya si pesawatnya ini. Soalnya caranya itu bakal digunakan juga untuk navigasi wahana antariksa yang selanjutnya nanti. Dan setelah si Manor 10 ini, berarti kan akhirnya tahun 1975 ya, selama 30 tahun ke depan, selama lebih dari 30 tahun setelahnya, tidak ada lagi yang Merkurius, mengunjungi Merkurius sampai pada tahun 2008 ada wahana antariksa lain dengan huruf depan yang M juga ke Merkurius. Tahu nggak namanya siapa teman-teman?
Oh. Siapa? Kak. Ya, Apa Kak? tadi setelah lebih dari 30 tahun lamanya, sejak Manus 10 mati, itu ya, mati tanda petik. Terus tahun 2008 ada pesawat, ada warna antariksa lain dengan nama huruf depannya itu M juga, yang ke Merkurius. Tahu nggak namanya siapa? Minus 11. Bukan, udah nggak, kayaknya Manus aku nggak tahu ya sampai berapa, kalau nggak salah 11 nggak ada deh ya teman-teman. Kalau nggak salah loh ya, aku nggak tahu. Cuman bukan Mariner, namanya udah beda lagi. Kalau kalau kalian kalau mau kasih kalau aku kasih kata kunci ya, coba kalian terjemahkan nih ke bahasa Inggris, pemberi pesan atau pembawa pesan. Send message. Bukan bukan send message gitu. Terusnya kan depannya M, huruf depannya. Huruf depannya Messenger. apa? Messenger bukan apa? Messenger. Messenger. Apa ya? Hampir messenger. Hampir sedikit banget. Message. Bukan message. Bukan. Tadi udah hampir benar. Nanti kamu jawab messenger kan ya? Kak. Messenger. Bukan messenger, hampir. Kurang satu huruf lagi itu. Satu huruf lagi. Messenger udah bener, kurang satu huruf lagi. Ya apa? Pemberi pesan. Kalau mau pakai Google Translate silahkan. Kalau mau pakai Google Translate. Yang ada yang tahu? Oke deh. Namanya ini Messenger. Nah, namanya. Ini namanya Messenger ya, teman-teman. Dan ini gambarnya, yang kiri ini. Ini si Messenger. Itu namanya Messenger. Bukan Messenger. Messenger ya, teman-teman. Apalagi WhatsApp ya, Kak. WhatsApp mana lah ada WhatsApp. Masih mending itu Messenger. Kenapa namanya messenger? Bukankah artinya messenger itu artinya komunikasi? Apakah mungkin si messengernya itu sedang berkomunikasi dengan Merkuriusnya? Maksud, Apakah Merkurius maksudnya. Oh, jadi sebenarnya gini ya, Messenger itu singkatan, teman-teman. Nah, setelah aku cari dulu. Aku ada catatan kalau salah. Messenger Deskriptor. Nah, Messenger itu apa namanya ya, singkatan, bukan satu kata gitu ya. Kalau lihat tuh Messenger pasti tuh tulisannya kapital semua. Jadi dia itu adalah singkatan dari Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry, and Ranging. Ya, panjang banget, makanya disingkat. Jadi Messenger, M-nya Mercury, S yang pertama, kan Messenger kan tulisannya gini ya. Aku si catatan sini nggak ada kata Messenger. Nah, jadi M-nya itu adalah Mercury, S yang pertama itu surface, terus S yang kedua itu space, E setelahnya environment, EN-nya itu environment, G-nya, GE-nya itu geochemistry, terus R-nya itu ranging. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, permukaan Merkurius, lingkungan angkasa, dan lingkungan angkasa ya jelas lah ya, tentang angkasa, geochemistry, ya ini chemistry, jadi kimia yang terkait dengan geologi ya. Mungkin maksudnya tentang apa bagian dalam dari si Merkurius itu ya, apa nama lapisan-lapisannya mungkin ya. Dan ranging ini kurang ngerti maksudnya gimana ya, hubungan dengan Merkurius apa. Itu dia teman-teman. Dan sekarang sih Messenger udah, sekarang tahu nggak Messenger tuh masih operasi nggak sekarang? Ada yang tahu nggak? Masih ya? Masih atau udah selesai juga? Siap terakhir. Masih saya kelihatannya, Kak. Nah, sebenarnya enggak. Messenger juga udah mati sekarang. Tahun 2015 kalau nggak salah sekitaran tuh. Jadi sekarang yang ke Merkurius
sebenarnya udah nggak ada lagi nggak tahu ya. Masa itu ada kawan antariksa lain yang sekarang lagi ada di Merkurius, kayaknya aku nggak tahu ya. Cuma kalau dari NASA itu nggak ada yang fokus ke Merkurius sekarang. Nanti selanjutnya itu Baby Colombo ya teman-teman, itu tahun 2025, 2 tahun lagi. Itu Baby Colombo. Itu kalau nggak salah nggak hanya NASA sih, kalau nggak salah. Dan ini komet, ini tadi agak sekilas komet tadi ya, apa tadi ya, yang dilihat sama si Mariner 10. Dan ini ngambilnya kayaknya beneran live ya di bumi ya. Cuma kalau kalian lihat gambarnya kenapa gini, ya tolong mohon maklum ya teman-teman ya. Gambar diambil tahun 1973. Gambarnya ngeblur gini. Sama kayak gini ya teman-teman ya. Ini diambilnya kalau nggak salah beneran tahun 1973 nih. Kalau aku lihat di sumbernya. Oke, jadi ya Mariner 10 ini emang menurut aku sih lebih ke arah biasa ya. Dari penemuan-penemuannya emang lebih biasa. Soalnya kan kalau menurut penemuan-penemuannya itu lebih banyak kan si messenger, jelas lah ya. Messenger kan lebih maju lah istilahnya ya secara teknologi. Cuma Mariner 10 ini juga istilahnya apa ya, mempelopori gitulah atau mengawali lah ya penjelajahan ke Merkurius gitu. Termasuk ke Venus sedikit dan tentang kometnya ini. Lumayan tuh, kebetulan dapat apa namanya, dapat tambahan si kometnya ini. Oke, lihat teman-teman ada yang mau bertanya sekarang atau ada yang mau berpendapat tentang atau menambahkan tentang Mariner 10? Yang mau bertanya? Marinernya, oh ya, aku mau jawab. Marinernya itu teleport kemana? Aduh, ini lagi. Emang kamu tahu kemana? Ya, nggak ada yang tahu juga sih Mariner 10 kemana. Emang kemana? Nih Putin Kak. Apa? Gimana? Itu Kak, tiban ke atas. Putin ketiban. Hah? Di Putin? Maksudnya Putin kenapa? Si Putin? Maksudnya Pak Putin kenapa? Kok jadi ke Rusia? Jadi Ketiban ngomong ke Rusia mainannya. ini. Jadi ke Rusia. Tadi ke Amerika, Marvel ke Amerika, terus sekarang ke Rusia. Gimana itu? Diambil Jangan sama kan juluknya kali Kak. maksudnya diambil sama Putin gitu. Jadi teknologinya. Enggak Kak, dia kan jatuh ke tempatnya Marvel kan ya. Habis Nah, itu ditonjok sama huluknya sampai kepental ke Putin, kena Putin deh. udah. Kalian nih emang ya oke lah ya. Ada Terserah chat, kalian lah ya. Terserah kalian mau ada gimana. chat aku tuh di ituku. Coba lihat dulu. Mana sih tadi polisi? Oke. Ini ya. Berarti gimana ada yang mau nanya nggak? Oh, enggak, aku ada satu pertanyaan sih. Ada mau tak kasih pertanyaan sih. Ada satu. Ada mau aku kasih tadi sih. Cuma sekarang aja. Ini sih lebih ke arah pendapat ya teman-teman ya. Kalau menurut kalian perbedaan Merkurius sama bulan tuh apa? Kalau secara bentuk atau apalah gitu, ada nggak yang menurut kalian beda? Soalnya tadi Bulan kan aku kelihatan yang enggak. beda ya. Soalnya tadi kan ada yang bilang, Hibra kan sempat bilang ini bulan toh, gitu mirip bulan. Emang mirip bulan sih Merkurius ya. Yang kalau dia tadi bentuk emang mirip gitu walaupun ukurannya beda. Kalau menurut kalian ada bedanya nggak? Ada sih Kak. Apa? Soalnya biasanya di bulan tuh ada gambar kelincinya. Kalau si Merkurius kelihatan Ya benar banget. Itu benar banget ya, satu ciri khasnya bulan. Ada kelincinya. Kelinci dalam artian ya itu bayangan. Dan beneran daratannya loh. tuh ya Kak. Ya Ya kan? daratannya. Itu kan Marianya atau kalau di bulan namanya Maria ya. Itu bentuk kelinci ya. Atau kalian bener nggak sih? Kalau menurut kalian, kalau misalkan kalian lihat sekarang nanti sore misalkan lihat bulan tuh, siapa yang kalian lihat bulan tuh kayak ada kelincinya nggak sih? Setuju nggak? Kadang kalau dibayangkan kelinci mah kelihatan kelinci. Kalau dibayangkan yang lain malah enggak Kak. Iya sih. Cuma
Kalau menurut aku ya, beneran seriusan kayak kelinci, seriusan kalau aku lihat. Makanya itu kan sebenarnya kan asal usulnya dari Jepang ya, yang namanya kelinci. Usagi. Tsukino Usagi gitu. Di kelinci budaya. Karena aku dulu pernah pas awal-awal aja banget, masih awal-awal banget tuh pernah banget cerita tentang itu. Kelinci budaya. Kalau di Merkurius nggak ada ya. Nggak ada bercak-bercaknya nggak tahu. Dan kalau menurut aku ya, kalau di kawah-kawah di Merkurius sih entah kenapa kawah-kawahnya lebih banyak deh perasaan ya. Entah aku yang salah lihat atau gimana, tapi kalau menurut aku pribadi, kawah-kawahnya Merkurius lebih banyak daripada di bulan. Cuma perasaan ya kalau dari bentuknya aja. Atau karena mungkin ya kawahnya Merkurius juga lebih kecil cuman banyak. Kalau kawah di bulan agak gede-gede mungkin, yang nggak tahu. Nah, kalau menurut Subra atau Pak Hasan mungkin ada masih pendapat perbedaan Merkurius sama bulan dibanding sama Venus jelas beda ya soalnya. Oke. Ada ada yang mau nanya lagi nggak tentang Marino 10? Nah, gambarnya bagus. Udah, udah. Oke, kalau nggak ada, aku coba kasih pertanyaan ya. Tadi Marino 10 diluncurkannya tanggal berapa? Jadi ingat nggak? Cepat tahunnya lah, tahun minimal. Tahun diluncurkannya Marino 10. Nah, tahun berapa? Tahun diluncurkan aja deh. Bulan sama tanggalnya nggak usah. Berapa jadi? Atau San. Yang lain mungkin tidak ingat. Pertama kali diluncurkan. 70-an ya, Kak? Ya 70 70-an sih, cuman 80-an ya? 70-annya kapan? 1970 berapa? 73. 73 benar, 73. Terus ya misinya berakhir tahun berapa? Berakhirnya misi Mariner 10. Atau ya si Mariner C ini matinya kapan lah? Mariner 73 C. Nah, ada yang ingat? Nggak jauh-jauh setelah 173 sih. Apa? Selain Jaden misalkan Hibra mungkin yang lain. Tahun berapa sih Mariner 10 berhenti? Saya nggak ingat tadi. Jaden? Mungkin. Nah, ingat nggak Jaden? Oke. Enggak, Kak. Oh, oke deh. Ya udah, kasih tahu. Jadi petisi atau Mariner 10 kan diluncurkan tanggal 3 November 1973 dengan tujuan Merkurius ya pasti. Dan yaitu nah terakhir kali menyala matinya itu tahun 1975, 2 tahun setelahnya ya. Ya, nggak 2 tahun setelahnya sih. Ya, sekitar 1 tahun setengah. Jadi tanggal 24 Maret 1975 ya. Jadi kontak terakhir dengan Marina 10. Sengaja diputus ya teman-teman ya, bukan karena kecelakaan. Jadi
Terus ini komen. Oke, gimana? Dari teman-teman ada yang mau tanya lagi? Dari aku sih nggak ada sih, soalnya kan yang lain juga gak rumit-rumit sih pertanyaannya. Nah, sebenarnya lebih oke, kalau nggak ada sih, minggu depan udah, minggu depan itu topiknya, aku kasih tau aja ya, topik minggu depan itu tentang bangunan lagi ya, siswa astronomi lagi. Ini kayaknya kita akan ke mana? Ke mungkin Amerika Selatan paling ya, daripada Eropa lagi. Dengan itu ya. Oke, dari Jaden, Ibra, atau Kak Hasan atau yang lain, ada yang mau bertanya? Nggak ada, Kak. Ada ya. Karena kalau aku juga nggak bertanya sih. Kalau aku nanya pasti rumit soalnya. Rumit-rumit. Nanti paling lain kali aku akan bakal lanjutin rencana lanjutin ke si Messenger ya, sekalian di Colombo. Soalnya nanggung ini. Nah, terus kan dikit ya wahana antarikshanya. Kalau yang lain juga planet, kalau kita mau bahas planet lain juga udah hampir semua lah ya. Yang utama-utama kita bahas. Warna sama Venus kan ya sama Voyager ya. Ya, Saturnus sama Jupiter masih PS sih. Saturnus Cassini udah pernah kita bahas, Jupiter udah ada Juno, Galileo belum ya. Kalau di Mars kan belum. Yang uniknya itu kan si rovernya ya, itu pernah kita bahas juga. Bumi kan ada si Hubble dan lain-lainnya itu udah. Venus kan Venera udah pernah kita bahas lengkap tuh ya. Ya paling kan ya kalau kita bahas nampar lagi ya agak muter-muter ya. Tapi nggak apa ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita uh, cukupkan saja untuk minggu ini. Dan nah, ini gambarnya bagus ya. Itu kita akan ketemu minggu depan ya, teman-teman ya. Oke, dengan bahasan kita nanti kuantum bangunan lagi lah ya, langsung astronomi. Oke, teman-teman, kalau gitu kita ketemu minggu depan ya. Kalau gitu, terima kasih sudah datang. Selamat astronomi, selamat siang teman-teman. Ketemu minggu depan, Jajan Buddha, Hasan, dan yang lain. Oke, saya Jaden, Hibra, dan teman-teman. Ini, sebentar. Oke, dadah Jaden, dadah, dadah, Oke, teman-teman. dah. Kak. Lumayan lebih singkat ya, lebih dari jam 3 juga kok. Oke.